Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Perjumpaan kali ini ingin saya sampaikan sebuah judul tauladan kita. Di era yang sudah tidak genah, maka perlu kita melihat contoh-contoh pemimpin yang patut kita tauladani. Di antaranya adalah Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang patut dicontoh atas kejujurannya. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika dia dipilih oleh rakyatnya untuk menjadi khalifah, dia lari. Dia tidak mau menjadi pemimpin. Tetapi ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz mendapat wasiat dari Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik saat itu pada pemerintahan Yazid bin Muawiyah, ketika ada wasiat dari Sulaiman bin Malik yang isinya adalah bahwa Umar bin Abdul Aziz harus meneruskan kepemimpinannya, maka dengan sangat terpaksa Umar bin Abdul Aziz mau menerima kekhalifahannya karena wasiat tersebut. Pada saat Umar bin Abdul Aziz dinobatkan menjadi seorang khalifah, dia menyampaikan sebuah pidatonya yang diantaranya berisi, "Wahai para manusia, sesungguhnya tidak ada lagi kitab suci setelah Al-Quran dan tidak ada lagi nabi selain Muhammad SAW. Tugas saya adalah bukan mewajibkan, tetapi saya sebagai pelaksana. Apabila ada seorang yang melarikan diri dari seorang yang zalim, dia tidak salah. Ketahuilah, ketaatan kepada makhluk hidup itu tidak diperbolehkan, apalagi sampai melanggar Sang Pencipta." Ini pidato pertama Umar bin Abdul Aziz yang menyatakan perang dengan kezaliman. Di negeri ini yang sekarang ini saya katakan porak-poranda dengan berbagai kemaksiatan yang melanda di berbagai wilayah. Masih perlukah adanya sebuah kejujuran di mana moral sudah tidak lagi bersendi, moral sudah berserak-serakan, korupsi di mana-mana dari tingkat RT sampai tingkat presiden, dari tingkat tertinggi sampai tingkat yang terbawah. Kejujuran adalah sebuah fitrah, tetapi betapapun bejat akhlak manusia tetap mencintai kejujuran. Seperti seorang penjahat tidak ingin anaknya sebagai seorang penjahat, seorang koruptor pun tidak ingin anaknya menjadi seorang korupsi, karena moral
kejujuran sebetulnya adalah hati nurani yang paling benar. Mereka sebetulnya yang tidak jujur merasakan ada sebuah persalahan, blaming the other, karena situasinya harus memaksakan dirinya untuk berkorupsi. Kalau tidak korupsi, maka akan tersingkir. Ini yang terjadi di negeri kita sekarang ini. Kenapa korupsi merajalela? Karena moral dan kejujuran tidak dibudayakan. Moral dan kejujuran sebagai hiasan dan formalitas saja. Nama boleh di depannya. Banyak yang namanya adalah bertitel Kiai Haji, Dr. Andes, SH, MA, MPD, dan bahkan profesor, doktor. Tetapi ketika moralnya sudah diasupi dengan setan, moral yang tidak dikendalikan, nafsu karena tipu daya setan, karena tipu daya diangkat dengan diberikan fasilitas-fasilitas yang cukup, fasilitas yang memadai. Dengan bahasa lain, mulutnya telah disumpal dengan uang, maka dia tidak mampu lagi mengatakan sebuah kebenaran, walaupun dia melihat di depannya ada kemungkaran. Apakah saudara nggak ingat pada sebuah hadis, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Apabila Anda sebagai seorang penguasa, maka wajib hukumnya memberantas kemungkaran yang Anda lihat. Apabila ada kemungkaran-kemungkaran di negeri ini, sementara Anda melihatnya tetapi tidak mampu, tidak mau memberantas kemungkaran-kemungkaran itu, maka azab Allah yang akan datang pada saatnya. Ingatlah, perbuatan perzinahan, korupsi, kemungkaran, kemaksiatan yang kalian lakukan, azabnya bukan hanya ada pada kalian, tetapi kepada masyarakat semuanya. Maka dari itu, sadarlah mulai sekarang, saudara-saudaraku, para pemimpin yang mempunyai kekuasaan. Ingat hadis, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Itu apabila Anda sebagai seorang penguasa. Tetapi apabila tidak mampu, maka berkatalah dengan benar, berdakwahlah, menyampaikan bahwa itu adalah sebuah kemungkaran. Tetapi apabila memang dengan kekuasaannya tidak mampu, dengan mulutnya sudah tidak mampu, maka biyadi bil qalbi. Walaupun itu dikatakan wazalika at'aful iman. Saudaraku, sedikit ini kami ingin sampaikan dalam rangka ikut beramal ma'ruf nahi mungkar. Saya ingin mengajak kebenaran-kebenaran. Lihat kemungkaran, kita berantas. Terutama para penguasa-penguasa yang punya jabatan, baik dari tingkat RT, RW, kepala desa, camat, bupati, wali kota, dan seterusnya, DPR, MPR, presiden, wakil presiden. Jangan bungkam saja karena kekuasaanmu, karena engkau telah terlena dengan harta, karena kau telah terlena dengan kekuasaan, kemudian kamu tidak mampu mengucapkan, walau itu sebenarnya sangat berat. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar hanya dari Allah. Dan kalau ada yang sesuatu yang tidak pas, itulah kefakiran saya dalam memiliki keilmuan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.